wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eniza Mutiarani. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai spesialisasi dari psikologi klinis. Nah, dalam belajar psikologi klinis ada beberapa spesialisasi atau kekhususannya. Yang pertama itu seperti psikologi forensik, psikologi kesehatan, psikologi komunitas, dan juga psikologi klinis anak dan pediatrik. Nah, bersama saya kali ini kita akan membahas spesialisasi psikologi klinis, psikologi klinis anak, dan psikologi pediatrik. Nah, kenapa sih psikologi klinis anak dan pediatrik ini harus dispesialisasi atau dikhususkan? Nah, semakin kesini ternyata semakin bertambah meningkatnya kasus psikopatologi pada anak. Nah, seperti yang baru saja terjadi, yaitu kasus seorang anak yang membunuh balita, dan dia ternyata tidak memiliki rasa bersalah dalam melakukan itu. Dan juga adanya gangguan-gangguan yang terjadi pada anak mempunyai konsekuensi pada masa dewasa. Dan juga temuan gangguan pada masa dewasa berasal dari masalah fase kanak-kanak yang belum terdiagnosa dan teratasi dengan baik. Nah, apa sih pengertian psikologi klinis anak dan psikologi pediatrik? Nah, psikologi klinis anak sendiri yaitu psikologi terapan yang menangani penyimpangan perilaku atau psikopatologi pada anak maupun remaja dan juga keluarga. Sedangkan psikologi pediatrik, penerapan psikologi klinis anak dalam setting medis dan kesehatan atau diterapkan di rumah sakit, klinik, dan juga tempat-tempat medis. Nah, apa sih perbedaan psikologi klinis anak dan pediatrik ini? Nah, psikologi klinis anak, bidang kajian dan orientasinya lebih luas dan dalam. Itu meliputi proses-proses perkembangan, terapi keluarga, asesmen, dan juga pelatihan. Pelatihan di sini bukan hanya anaknya yang dilatih, namun juga keluarganya. Kemudian juga strategi intervensi yang dilakukan bertujuan untuk jangka panjang. Sedangkan psikologi pediatri, bidang kajian dan orientasinya itu lebih bahas pada kognitif dan behavior, yaitu meliputi masalah-masalah medis, biologis, dan juga akademis. Adapun strategi dan intervensinya bersifat jangka pendek dan segera masalahnya ingin segera diatasi atau ditangani. Lalu apa aja sih faktor-faktor penyebab dari risiko kerentanan pada anak? Nah, ada beberapa faktor nih. Yang pertama itu faktor lingkungan, seperti kemiskinan, konflik keluarga, seperti broken home, itu sangat mempengaruhi kepada anak sendiri. Dan juga orang tua tunggal, maksudnya seperti single parent, begitu ya. Dan juga jumlah anak yang terlalu banyak sehingga orang tua tidak memiliki banyak waktu dalam melihat perkembangan anaknya. Dan juga lingkungan masyarakat dan sekolah yang buruk. Adapun yang kedua yaitu faktor orang tua, seperti kesehatan orang tua yang buruk. Tentu orang tua yang tidak sehat tentunya tidak bisa dengan penuh menampingi anaknya. Dan juga kesehatan mental orang tua yang buruk. Sedangkan orang tua yang sehat mentalnya masih bisa anaknya berisiko dapat gangguan-gangguan, apalagi orang tua yang memiliki kesehatan mental yang buruk. Lalu intelijensi orang tua yang rendah ini lebih kepada pendidikan orang tuanya sendiri. Saya tidak mengatakan bahwa orang tua yang berpendidikan tinggi akan berhasil dalam memilih perkembangan anaknya, tidak. Namun sedikit banyaknya dia akan mengetahui apa aja sih yang bisa tangani kalau anaknya kayak gini. Dan begitu sebaliknya dengan orang tua yang berpendidikan rendah, tentu akan beda penanganannya terhadap anaknya sendiri. Dan juga hiperkritis pada orang tua itu sangat mempengaruhi. Misalnya anaknya melakukan kesalahan sekali, namun dia ungkit dalam berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Lalu faktor anaknya sendiri seperti kesehatan fisik, temperamen yang sulit, intelijensinya rendah, prestasi dan keterampilan sosial yang buruk, dia tidak pandai bersosial dengan teman-temannya atau lingkungan di sekitarnya misalnya. Lalu perkembangan dalam melakukan asesmen pada anak. Pertimbangan
Apa sih yang dilihat dalam asesmen anak? Nah, yang pertama yaitu umur dan jenis kelamin. Tentunya beda umur dan beda jenis kelamin, beda pola treatment yang akan dilakukan pada anak tersebut. Yang kedua, gejala-gejala lain yang muncul pada anak. Nah, misalnya saat diperhatikan bahwa anak tersebut gejalanya biasa saja, tapi ternyata setelah diikuti atau didampingi dengan lama, ternyata ada gejala-gejala lain yang lebih serius pada anak tersebut. Lalu yang ketiga itu bagaimana anak menghadapi tuntutan lingkungan. Apakah dia di rumah dengan di lingkungan luarnya dia akan berbeda perilakunya? Apakah dengan teman-temannya dia bisa bersosialisasi? Kemudian yang keempat, apakah anak telah memilih tugas-tugas perkembangannya? Karena setiap periode perkembangan ada tugasnya masing-masing, dan itu perlu dipertimbangkan dalam melakukan asesmen. Dan juga yang kelima yaitu perilaku yang muncul, apakah mengganggu perkembangan ke depan. Lalu, metode asesmen pada anak ada berapa? Yang pertama itu wawancara. Tentunya wawancara pada anak berbeda dengan wawancara yang dilakukan pada orang dewasa. Biasanya psikolog mewawancarai anak-anak yaitu dengan lingkungan yang lebih nyaman bagi anak tersebut. Kemudian juga yang kedua itu observasi perilaku. Biasanya observasi perilaku ini tidak hanya dilakukan dalam ruang asesmen, namun juga di rumah, di sekolah. Kemudian juga tes intelijensi untuk mengetahui apakah gangguan tersebut juga berpengaruh terhadap prestasinya, misalnya gitu ya. Kemudian yang keempat itu tes proyektif atau grafis. Nah, ini seperti psikolog akan menyuruh anak tersebut menggambar, misalnya seperti menggambar rumah, gambar pohon biasanya. Kemudian juga kuesioner, skala peringkat perilaku, dan juga asesmen neuropsikologis. Apakah gangguan yang dialami itu karena pengaruh dari neuropsikologisnya gitu ya. Kemudian juga asesmen keluarga. Jadi tidak hanya anak yang diasesmen tapi juga keluarganya, orang tuanya. Lalu intervensi pada anak. Nah, ada beberapa terapi yang bisa mengatasi gangguan pada anak. Yang pertama yaitu terapi bermain, kemudian juga terapi perilaku. Biasanya terapi perilaku ini memberikan reinforcement dan punishment untuk agar anak ini lebih adaptif gitu ya. Dan juga terapi CBT yaitu cognitive behavior therapy. Jadi ini tuh gabungan dari terapi kognitif dan behavior. Lalu yang keempat, parent management training. Jadi ini lebih ke orang tuanya yang di training. Lalu keempat, psikofarmakologi. Nah, ini tuh proses intervensi dengan menggunakan obat-obatan yang disesuaikan dengan kondisi anak. Misalnya seperti obat penenang misalnya. Nah, begitu saja penjelasan dari saya mengenai spesialisasi dari psikologi klinis, yaitu psikologi klinis anak dan pediatri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.